dengan nama Deditan ya. Nah, yang Deditan aja, saya tidak ada pakai Pam atau Gapi. Itu menggunakan nama saya sendiri sih. Karena dari saya mencintai ikan ini dari saudara, dari anak yang hobi ikan cuma saya. Jadi saya tetap menggunakan nama saya sendiri. Sekitar 7 tahunan lah, 7 tahunan 8 tahun. Mulainya November 2012 kira-kira begitulah. Senang lah kalau melihara gapi ini. Memang dari kecil udah hobi kan, lihat keindahannya walaupun dia kecil ikannya. Terus yang buat tambah semangat itu kita banyak dapat teman di luar maupun di dalam, apalagi yang sehobi kan, nyambung ibaratnya. Kalau tertarik sih dari kecil kita udah tertarik ini sama ikan gapi. Cuma kalau untuk masuk ke yang kategori ada kelas-kelasnya begini, itu diajak sama teman. Tertarik karena lihat tingkat kestabilannya. Jadi itu satu jenis ini kalau dia beranak itu ya jenis itu dia nggak campur-campur. Sedangkan kalau saya pelihara yang waktu masih kecil itu kan, misalkan kita pelihara hitam, nanti anakannya ada hijau, ada merah, ada kuning. Nah, yang kita cari kan yang sekarang stabil itu ikannya. Kalau jenis kita di sini ada sekitar 40 jenis lah atau 40-an. Dari yang solid kita ada Black Moscow, Blue Black, Albino Kuret, White Red, Blonde Kuret, Blue Moscow. Nah, kalau untuk corak itu ada Blue Breast, itu Flash kayak Yellow Cobra. Nah, itu untuk coraknya. Kalau untuk AOC kita ada Japan Blue Tail, terus ada Dragon, Mosaic. Kalau untuk AOT itu kita ada double sword, top sword, itu dibagi lagi jenisnya. Bottom sword, subtail, front tail. Saya pellet sama kutu air, tapi saya cenderung di pellet sih, karena saya nggak full ini kan di farm, karena saya ada kerja. Jadi pagi kadang saya pellet, kalau sempat sorenya baru saya kutir, dan agak malam lah baru saya kasih pellet lagi. Kalau untuk keunggulan untuk pellet lah, kalau untuk pellet itu bisa memperbesar body. Nah, kalau untuk kutu air itu biasa untuk warna, cenderung bukan ekor sama dorsal. Saya kan memakai air pump ini, jadi dari pump bisa langsung masuk ke selang dulu, baru dialirkan ke 4 tabung. Masing-masing itu ada 2 filter dan saya pakai 2, isinya itu batu arang. Baru saya masukin ke tempat penampungan, saya filter lagi 24 jam. Setelah itu udah bisa dipakai.
PAM itu kan biasa itu yang itulah umumnya itu kan 7,5 biasa. Nah waktu kita saring itu melewati pertabung biasa melewati batu arang lagi. Setelah itu kita filter, biasa dia ada kenaikan menjadi 8 itu biasanya. Untuk pemula ya, yang ditentukan pertama itu jenis gapinya dulu. Kalau bisa yang dicari itu jenis gapinya yang tahan dulu. Jangan langsung kita langsung ke yang tingkatnya agak tinggi. Kita cari daya tahan tubuh ikannya kuat. Misalnya contohnya mozaik big ear atau dragon, itu ikan-ikan itu fisiknya lebih kuat biasanya. Kedua, sumber air lah. Sumber air kita mungkin ada yang air hujan, ada yang PAM, ada yang sumur bor. Kalau bisa itu disaring dulu. Karena setiap sumber air ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan harus dimengerti dulu sumber air mata air kita ini apa. Nah, nanti baru diolah airnya. Kalau air udah jadi, ikan pun tetap sehat. Diusahakan kalau bisa untuk yang baru-baru main pakan hidup lah. Lebih alami, karena pakan hidup itu biasa ikan buang kotoran itu kotorannya nggak begitu cepat merusak air daripada pelet. Kalau pelet itu biasa air lebih cepat rusak. Terus biasanya kalau bisa penyimpanan kotoran itu kalau bisa dilakukan agak sering, 2 hari sekali atau 3 hari sekali, dan ditambah air baru. Kalau saya rata-rata pulau sudah pernah di Sulawesi, Jawa, Sumatera. Kalbar sendiri ada. Biasa itu kalau yang kalbar itu kebanyakan datang sendiri ke farm. Saya mintanya mereka datang sendiri, jadi saya nggak antar. Jadi mereka bisa lihat ikan sendiri, bisa milih sendiri. Jadi lebih puas, bisa membedakan yang mana yang agak bagus dan enggaknya. Kalau hanya lewat video kadang itu kan pengaruh HP, juga pengaruh kan, pengambilan video atau foto. Jadi kalau yang untuk dalam kota ini kita anjurkan langsunglah datang ke farm, lebih puas lihatnya kan, memilih sendiri. Di luar negeri itu udah pernah ke Thailand sih. Thailand, kalau tempat lain memang belum pernah saya kirim. Terakhir ke Malaysia aja. Kalau saya ikut kontes itu sudah sering sih di Pontianak, terus kita kirim keluar 2 pulau, Jawa, Sulawesi, sampai Sumatera juga sih. Saya terjun ke dunia kontes itu di 2013 ya. Saya mulai di main ikan ini 2012, tapi saya terjun ke dunia kontes ini di 2013. Itu masih kita mainnya di area dalam kota ya. Nah, untuk ikan, untuk pertama kali yang saya ingat itu saya masih juara itu yang pertama kali itu di kelas grass ya, di corak. Saya juara itu di metal snakeskin blue grass, itu juara 2. Nah, itu satu prestasi pertama saya ya. Itu hanya untuk lokal. Saya mulai keluar main untuk nasional ya. Kalau nasional itu sekitar 2016. Oh enggak, 2014 sudah saya keluar sih. Udah kirim keluar juga ya. Di Jawa. Kebanyakan masih di area Jawa ya. Kalau sekitar tahun 2014, 15, 16 ya. Kalau untuk Sulawesi, Sumatera itu nggak salah masih kurang ada ya. Mengadakan kontes masih kebanyakan di area Jawa. Nah, yang di tahun 2016 itu saya mulai ke internasional untuk pertama kalinya itu di Nusatik. Nah, itu prestasi pertama saya itu juara 1 di kelas full black ya. Nah, dari 2016 itu di Indonesia itu berkembang sekarang kontesnya ya, udah mulai banyak, di setiap pulau juga udah ada. Sulawesi, Jawa, Sumatera. Nah, dan di sini
Kalau ke internasional itu setelah 2016 itu di sekitar 2017 saya masih ada ya internasional. Sampai ke 2019 saya udah kurang mengikuti kontes lagi ya. Pengalaman kalau kita ikut kontes itu ya, ikan yang kita pilih itu pertama mereka harus adaptasi dengan air baru di tempat kontes. Kedua, fisik dari itu ikan itu harus kuat, baru dia bisa show lagi ya untuk di luar. Nah, ketiga, resiko mati. Nah, ikan kalau kembali sakit atau mati itu harus kita lapang dada. Namanya kita kontes itu kita harus sudah siap. Nah, jadi kalau kontes di luar ikan sakit, ikan mati, janganlah menyalahkan panitia yang ada di sana atau pengurusnya. Ya, kita harus siap lah. Ini sudah sebuah resiko sih kalau udah saya rasa kalau kontes di luar ya. Di saya ya, yang sakit dan mati masih 50%, yang kembali hidup masih sehat itu 50% yang saya tahu ya di pengalaman saya ya ikut kontes di luar. Kalau untuk internasional itu ikan kita itu sama sekali tidak akan pulang kalau kita sudah turun. Itu menjadi pihak panitia di sana dan itu diberikan kepada mereka. Karena kita ikut kontes di sana, mereka tidak ada pungut biaya pendaftaran lagi untuk luar negeri ya, untuk internasional. Nah, untuk 2020 ini saya sudah jarang sih mengikuti kontes, apalagi kena musim COVID begini kan. Nah, belum ada kontes lagi sih, pengen ikut lagi sih ya. Kalau untuk pengalaman kontes ya kira-kira begitulah. Yang penting kita siap, terus ya faktor hoki harus mendukung Anda juga. Nah, sementara kalau untuk prestasi ya lumayan lah. Kadang ikan kontes ini yang kita pilih udah terbaik, mungkin sampai di tempat tujuan pengiriman kadang ikan capek atau tidak fit ya bisa kalah. Kalau ikannya main bisa saja menang, dan tergantung lawan juga. Di tempat lain itu saingannya lebih bagus kadang. Nah, dan untuk penilaian juri itu berbeda-beda kadang. Mungkin yang kita lihat bagus, juri ini lihatnya tidak bagus. Beda mata, beda penglihatan. Tapi Pontianak bikin bangga.